Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya dari kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor SMK 1 Suboh. Nama saya Nugroho. Di sini saya sebagai ketua kompetensi akan sedikit menjelaskan apa itu teknik dan bisnis sepeda motor. Jadi di SMK 1 Suboh itu salah satu jurusan yang ada di sini adalah teknik dan bisnis sepeda motor. Di mana teknik dan bisnis sepeda motor ada visi, yaitu menjadikan sekolah unggulan yang menghasilkan entrepreneur dan mekanik sepeda motor yang terampil mandiri dalam berkarya melalui pengembangan iptek dan imtak. Jadi nanti dari visi ini kita dapat gambaran bahwa kalian nanti kalau sudah lulus dari sini, kalian adalah sebagai insan yang bertakwa, berkarakter, dan juga memiliki iptek, ilmu dan teknologi, dan juga keterampilan yang dapat digunakan untuk menjalani hidup di masyarakat. Dan itu sesuai dengan visi dan misi dari Pendidikan Nasional Indonesia. Kemudian misi yang pertama adalah mengembangkan kepribadian akhlak mulia dengan melatih, membimbing, dan mendidik siswa dalam rangka penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi di sini guru di sekolah adalah sebagai pembimbing, membantu kalian untuk mendapatkan ilmu dan teknologi yang akan dapat kalian gunakan di masyarakat. Yang kedua adalah membina dan mengembangkan potensi peserta didik sehingga mampu menggali potensi lokal peserta didik. Di sini ada beberapa mata pelajaran yang dapat kalian ikuti, di mana pelajaran itu dapat mengembangkan apa yang kalian miliki, yang sudah ada sejak kecil, mungkin bakat untuk dikembangkan di sekolah. Salah satunya adalah pelajaran tentang PKK atau kewirausahaan, di mana kalian nanti akan diberi wawasan tentang berusaha sesuai dengan apa yang kalian miliki, bakat dan minat kalian. Kemudian yang ketiga adalah membina dan meningkatkan tenaga pendidikan yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi di sini di SMK 1 Suboh, terutama untuk jurusan teknik dan bisnis sepeda motor, maka guru-guru atau pembimbing di sekolah ini akan terus tingkatkan kemampuannya sehingga dia dapat menyerap atau membagi ilmu yang terbaru, yang terupdate. Karena banyak teknologi baru yang harus kalian kuasai. Kalau kalian lihat tiap hari mungkin banyak sepeda motor yang diangkut truk, dan mungkin tiap tahun ada perubahan, dan perubahan itu harus dipelajari. Sekolah siap untuk mempelajari itu dengan mendiklat guru dan pembimbing ada di SMK Suboh. Kemudian yang keempat, menjadikan sarana belajar yang memadai untuk mencapai pembelajaran yang maksimal. Di sini teknik dan bisnis sepeda motor memiliki bengkel, karena teknik dan bisnis sepeda motor SMK 1 Suboh itu bekerja sama dengan AHM atau Astra Honda Motor, maka bengkel yang ada di SMK 1 Suboh itu adalah standar AHAS, sehingga peralatan yang ada di sana itu sesuai dengan bengkel yang sudah berjalan di luar, yang standar. Sehingga kalian tidak akan bingung ketika kalian akan bekerja di bengkel-bengkel resmi, karena sesuai dengan apa yang kalian pelajari di sekolah. Kemudian yang kelima, menciptakan lingkungan sekolah yang handal, yang kondusif, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, nyaman dan menyenangkan bagi warga sekolah dalam mendukung proses pembelajaran. Salah satu lingkungan yang kondusif dalam pembelajaran adalah
sikap dan karakter, serta lingkungan yang bersih. Dan lingkungan bersih pun itu tergantung karakter kalian. Sehingga saya harapkan nanti ketika kalian di SMK 1 Suboh, kalian harus menjaga semua yang ada di sini. Itu adalah milik kalian dan kalian gunakan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian. Kalian jaga, kalian pelihara, kalian gunakan sehingga bisa dipakai secara maksimal. Yang terakhir adalah menjalin kerjasama dengan meningkatkan kualitas peran sekolah di masyarakat. Salah satu peran sekolah di masyarakat itu adalah mungkin kalian bisa melaksanakan ketika kalian praktek kerja lapangan. Di sana kalian akan berhubungan dengan masyarakat, bagaimana cara melayani masyarakat, bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat, dengan konsumen, dengan atau pelanggan, dengan pemilik, dengan rekan kerja dan sebagainya. Di situ kalian akan belajar di tempat praktek. Terus, apa yang akan pelajari kalian di SMK 1 Suboh, terutama jurusan teknik dan bisnis sepeda motor? Itu ada beberapa pelajaran, yaitu yang A, kelompok B, dan kelompok C. Di mana kelompok A itu adalah muatan nasional. Mungkin kalau kalian sudah tahu pelajaran itu, misalkan itu adalah pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris. Kemudian kelompok B. Kelompok B atau muatan kewilayahan. Itu ada seni budaya, pendidikan jasmani, dan bahasa Madura. Di mana kelompok A dan B ini untuk semua jurusan adalah sama. Sehingga tiap-tiap siswa nanti mendapatkan hak yang sama untuk kelompok A dan B. Perbedaan di sini adalah ketika kalian di kelompok C atau peminatan. Jadi untuk TBSM peminatan C itu ada 3 kelompok, C1, C2, dan C3. C1 itu adalah dasar bidang keahlian. Nanti kalian akan diajarkan tentang simulasi digital, fisika, dan kimia. Simulasi digital sekarang perlu. Kalian harus bersosialisasi di media sosial. Karena apa yang sekarang dikerjakan itu semua harus terkoneksi dengan internet. Dan kalian akan dibekali di sini. Kemudian fisika adalah dasar untuk teknik mesin dan otomotif. Dan kalian harus juga menguasai ilmu dasar tentang permesinan dan otomotif. Dan juga kimia. Di dalam teknik sepeda motor, banyak hal yang berhubungan dengan kimia, termasuk salah satunya adalah bahan bakar, oli, dan juga nanti ada pelapukan atau korosi. Kalian juga harus belajar di sana bagaimana supaya mesin yang kalian miliki itu dapat bekerja dengan maksimal dan awet. Kemudian kelompok yang C2 atau kelompok dasar pemrograman keahlian. Itu ada 3 hal yang kalian pelajari di sini. Yang pertama adalah gambar teknik otomotif. Kenapa belajar gambar? Karena ketika kalian mempelajari mesin atau otomotif, kalian tidak akan lepas dari gambar. Kalian harus bisa membaca gambar, bisa mengetahui dan bisa menggambar. Sehingga kalau ada spare part atau komponen yang rusak misalkan, dan tidak ada di toko, kalian bisa menggambar, mengukur untuk memesan ke tempat yang membuatnya. Kemudian teknologi dasar otomotif. Jadi teknologi dasar otomotif adalah dasar untuk kalian mengerti bagaimana proses langkah kerja semua yang ada di dalam otomotif. Bahannya apa, dari mana, prosesnya seperti apa, sehingga menghasilkan sebuah kendaraan yang dapat dikendarai secara safety dan nyaman. Kemudian pekerjaan dasar otomotif. Pekerjaan dasar otomotif banyak yang harus kalian pelajari. Jadi kalau otomotif itu ketika kalian mengerjakan atau mengservis sepeda motor, kalian harus membongkar, kemudian memasang kembali, membersihkan, memasang, dan kemudian mengukur, men-set. Di situ kalian akan diajarkan bagaimana dasar pekerjaan yang ada di situ. Bagaimana cara membongkarnya,
mengukur, setting sehingga dapat kembali bekerja dengan standar. Kemudian kelompok yang C3. Di C3 itu ada 5 pelajaran yang kalian pelajari, yaitu pemeliharaan mesin sepeda motor. Jadi sepeda motor itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mesin, kelistrikan, dan sasis. Jadi di sini diajarkan pemeliharaan mesin sepeda motor. Jadi mesin, jadi di sini kalian harus belajar mesin saja. Kemudian sasis, pemeliharaan sasis sepeda motor. Sasis adalah rangka. Jadi rangka itu pun kalian harus pelajari bagaimana rangka itu bekerja dengan baik. Misalkan rem, kemudian transmisi, shock breaker, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan kelistrikan. Jadi sekarang kendaraan itu tidak lepas dari kelistrikan. Mulai dari aki, busi, kemudian peralatan aksesoris elektronik, entah itu kalau di Honda itu misalkan ada sistem yang kalau misalkan kalian tahu di lampu merah itu mati sendiri, kemudian diputar gasnya itu bisa nyala sendiri. Kemudian dongkrak, kalau dilepaskan dongkraknya dipasang itu bisa mesinnya mati dan seterusnya. Itu adalah sistem kelistrikan yang harus kalian pelajari. Dan masih banyak lagi yang kalian pelajari. Kemudian yang keempat adalah pengenalan bengkel sepeda motor. Jadi ketika kalian berpikir tentang pekerjaan, kalian tidak harus bekerja sebagai anak buah atau karyawan. Kalian bisa bekerja sebagai pemilik atau juragan. Salah satu adalah kalian harus mempelajari bagaimana pengelolaan bengkel, bagaimana manajemen bengkel, bagaimana pembiayaan dan peralatan yang dibutuhkan di bengkel. Semua terhitung secara rapi dan kalian bisa melaksanakan apa yang kalian inginkan. Kemudian produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi produk ini kalian nanti akan diajarkan bagaimana memasarkan kemampuan kalian, memasarkan apa yang jadi keinginan kalian. Misalkan kalian mau memasarkan sepeda motor, kalian akan diajarkan bagaimana cara memasarkan. Kemudian sekarang kalau bisa ada bengkel, sekarang sudah nggak laku lagi bengkel itu buka di tepi jalan. Bengkel sekarang online, dihubungi, datang. Jadi sekarang kita harus jemput bola lagi, bukan cuma duduk manis di pinggir jalan, kena debu dan berasap. Kita harus bekerja mencari pelanggan. Karena persaingan sekarang sudah cukup berat, kalian harus berusaha untuk di situ. Kemudian program unggulan dan teknik dan bisnis sepeda motor. Jadi TBSM SMK 1 Sube itu keunggulannya salah satunya adalah bekerja sama dengan HM atau Astra Honda Motor. Kelebihannya apa Astra Honda Motor? Nanti ketika kalian masuk kelas 1 mungkin sama dengan kelas yang lain, tidak ada perbedaan. Tapi ketika naik kelas 2 maka ada seleksi untuk masuk kelas Astra Honda Motor. Dan itu hanya satu kelas. Kalau sekarang 3 kelas, nanti satu kelasnya itu adalah kelas Honda, yang 2 kelas adalah reguler. Di dalam kelas Honda nanti kalian akan PKL. Jadi salah satu beda SMA dengan SMK adalah praktek kerja lapangan. Untuk anak kelas Honda, praktek itu ada di bengkel resmi atau AHAS di daerah Situbondo dan sekitarnya. Dan itu hanya bisa diisi tiap bengkel maksimal 3. Dan kalian akan bekerja dengan baik, kalian belajar sampai menguasai apa yang ada di situ. Kemudian ketika kelas 12, jadi kelas 11 kalian tadi praktek kerja lapangan, kelas 12 kalian akan menghadapi uji kompetensi. Apa itu uji kompetensi? Uji kompetensi itu adalah ujian untuk mengetahui sejauh mana kompetensi kalian dalam bidang yang kalian pelajari. Dalam hal ini adalah bidang sepeda motor. Kalian akan diuji. Pengujinya adalah dari Astra Honda Motor.
dan akan mendapat sertifikat resmi dari Astra Honda Motor. Apa gunanya sertifikat itu? Sertifikat itu akan laku di seluruh jaringan bengkel AHAS di seluruh Indonesia. Jadi kalau kalian misalkan akan masuk sebagai mekanik AHAS, kalian akan masuk tanpa dites. Kalian dianggap kalian sudah kompeten dalam bidang sepeda motor. Kemudian sarana, kalian bisa lihat sendiri nanti kalau sarana sudah masuk ke SMK Suboh, maka sarana yang ada di bengkel sepeda motor itu sudah memenuhi standar Honda. Karena kita bekerja dengan Honda, maka tiap tahun Honda akan mensupervisi peralatan yang ada di sekolah. Apakah sudah memenuhi atau belum. Dan untuk SMK 1 Suboh, sarana untuk bengkel itu berada dalam kondisi memenuhi. Jadi jumlah maupun peralatannya sudah cukup. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kalian berhasil di SMK 1 Suboh. Selamat datang di SMK 1 Suboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.